Ya, kita baca bersama-sama, baca surat Al-Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena Al-Fatihah ini adalah penting ya. Sangat penting. Nah, kita pun alhamdulillah di sini sudah hafal surat Al-Fatihah. Kalau enggak hafal kebangetan. Sampun hafal nggih Ibu? Nah, mungkin sudah hafal mungkin luar kepala ya. Luar kepala. Maka kita juga menghafal juga sambil melihat, terkadang melihat juga. Biar nanti benar bacaannya. Baiklah, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan tentang surat Al-Fatihah, baik, kita lanjutkan. Terakhir yang dulu kita sudah membahas tentang sutroh. Sutroh itu apa? Pembatas. Entah dia sholat sendiri atau menjadi imam, disunnahkan menggunakan sutroh, pembatas. Dan kita masuk ke bab anjuran khusyuk dalam sholat. Nanti memang ini tentang bab memotivasi agar orang itu khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk, kata Al-Baghawi, beliau mengatakan khusyuk itu memang pada tubuh, mata dan suara. Khusyuk itu. Bahkan Abu Asy'imah berkata, khusyuk itu menundukkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi mengatakan khusyuk itu berarti tunduk pada perintah, menerima, melaksanakan semua ketentuan Allah tanpa perasaan berat, jiwa maupun raganya itu semuanya ditujukan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khusyuk ini apa artinya? Fokus. Fokus, memfokuskan diri, jiwa dan raganya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia khusyuk dalam sholat, artinya raganya, hatinya itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sa'id bin Musayyad mengatakan, jika hati khusyuk, maka indera yang lainnya akan khusyuk. Jika hati itu khusyuk, maka jiwa raganya pun juga khusyuk. Jadi kalau orang itu sudah khusyuk dalam sholat, ya dia akan tenang, tidak akan tergesa-gesa dalam sholatnya. Maka yang dikatakan oleh Ar-Razi, beliau mengatakan
Khusyuk itu kata beliau itu gabungan ya, gabungan antara hati dan indera manusia. Maka khusyuk hati dan indera selalu beriringan. Kalau hatinya khusyuk, anggota badannya pun juga akan mengikuti khusyuk. Nah, maka kalau hatinya khusyuk, maka dia akan melakukan gerakan sholat pun dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tenang menghayati apa yang dia baca, menghayati semua geraknya. Dia bertakbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Dia menghayati Allahu Akbar di sini tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus dilepas semuanya. Entah itu dunia, segala urusan dunia semuanya lepas. Dihadirkan hatinya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ruh dalam sholat itu adalah khusyuk. Maka sholat yang khusyuk inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang itu khusyuk dalam sholatnya, maka semakin pahalanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin besar. Sebaliknya kalau orang itu khusyuknya berkurang, maka pahala sholatnya pun juga berkurang. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka khusyuk ini menjaga kekhusyuan sholat. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah khusyu'un hatta la tara fiha khashi'an." Perkara yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk. Sampai tak terlihat orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Luar biasa. Nah, ruh sholat itu adalah khusyuk. Maka pertama kali yang diangkat dari umat ini, akan hilang pelan-pelan dari umat ini adalah khusyuknya dalam sholat. Nah, sekarang kita melihat diri kita. Ya. Ketika kita sholat, antara kita ingat dengan Allah, antara kita itu menghayati apa yang kita baca, dengan ingat dengan hal-hal yang di luar sholat, itu lebih banyak mana? Di luar sholat. Ya. Maka sholat yang khusyuk ini sangat berat sekali. Ya. Sholatnya tetap sah, tapi pahalanya itu bisa berkurang karena kurangnya kekhusyuan. Ketika orang itu sholat Allahu Akbar, ya, dia pertama ingat kepada Allah. Saya sholat dengan berhadapan dengan Allah dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain dia juga ingat hal-hal di luar sholat.
wedhusku mau tak pakani rung, aku mau pakanku mau ketoke rung tak cedhakke. Aku mau ketoke ndeleh tempe ning jaba rung tak lebokke iki piye engko nek ana. Banyak sekali. Barang yang hilang itu akan ingat ketika sholat. Nah, nggih napa mboten? Nggih. Memang setan itu pintere di situ dia. Setan itu pintere. Maka Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu itu pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annar rajulun la yunsarrifu ma kutiba lahu illa usra salatihi. Tus'uha, tumnu'aha, subu'uha, sudusuha, humsuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha." Ada yang selesai dari sholatnya, tetapi ia hanya mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan separuhnya. Nanti pahalanya sholat yang seharusnya dia itu sempurna 27 rakaat, 27 derajat dan sebaikan 25 derajat, maka dia cuma kadang-kadang mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, bahkan separuhnya saja. Antara dia ingat dengan Allah dengan ingat yang di luar, itu lebih banyak ingat yang ada di luar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ati yudriku takbiratan ula kutiba lahu bara'atani." Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbir pertama, yakni mendapatkan takbiratul ihram, ikhlas karena Allah. Jadi sinten mawon yang dia itu sholat berjamaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbiratul ihram imam. Berarti dia bersama imam takbiratul Allahu Akbar, dia juga ikut Allahu Akbar. Selama 40 hari dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, bara'atun, dicatat baginya itu terbebas dari 2 hal. Bara'atani, bara'a terlepas dari yang pertama, bara'atun minan nar, terbebas dari api neraka yang pertama. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, yang kedua terbebas dari sifat munafik. Hadis Tirmizi nomor 241 dinilai hasan oleh sebagian para ulama. Ini luar biasa nggih, kalau kita bisa mengikuti imam takbiratul ihram selama 40 hari. Ini niki wow berat napa gampang? Sulit ya. Sebagian kita memang nek urung komat urung menyat. Urung komat urung menyat. Padahal pahala mengikuti takbiratul ihramnya imam ini luar biasa. Kalau ikhlas karena Allah, dia akan terbebas dari api neraka. Yang kedua, terbebas dari sifat nifak. Bahkan sholatul jamaah itu, sholatul jamaati afdalu min sholatil fati. Sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Ini kaitannya dengan khusyuk tadi loh ya. Kalau sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat, kalau sholat sendiri itu 1 derajat. Itu nek sholat dewe nek khusyuk. Yang 26 derajat yang 27 derajat ini pun kalau dia khusyuk,
bener. Wah, itu luar biasa dia mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ya. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullah itu menjelaskan 20 derajat ini memang dalam sholat berjamaah ini dia itu melakukan 27 amalan sebenarnya dia. Banyak sekali ya. Yang pertama kata beliau menjawab azan. Dia mau sholat jamaah itu dengarkan azan dulu. Dia menjawab azan dulu. Arti menjawab azan itu termasuk sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar didengarkan. Jawab sama nggih, kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah pripun? La haula wala quwwata illa billah. Jadi menjawab azan itu derajat yang pertama yang dia lakukan. Yang kedua, lebih awal datang ke masjid. Asing nih ya. Datang ke masjid lebih awal itu jarang ya. Nah, kecuali Masjid Muhajirin, alhamdulillah ya. Kalau sudah sholat azan berkumandang langsung datang ke masjid semuanya. Masya Allah. Leres ya? Kan ucapan kan doa toh. Nah, ini mau jenengan tak doa kayak gitu. So. Itu derajat yang pertama. Derajat yang kedua berjalan ke masjid. Wah, ini nilainya juga luar biasa. Dia sudah berjalan ke masjid. Yang keempat, masuk ke masjid dengan berdoa. Nah, udah ada tempelannya itu. Yang kelima, setelah masuk masjid melakukan sholat tahiyatul masjid. Kelima, orang ngenteni. Kalau masih ada waktu, kerjakan saja. Nah, luar biasa keutamaannya. Yang keenam, menunggu sholat. Nah, ini juga luar biasa. Nanti insya Allah diterangkan semua di dalam kitab Bulughul Maram ini. Ya. Menunggu sholat itu seperti dia itu memang dia seperti sholat juga menunggu, dan dia didoakan oleh malaikat. Yang ketujuh, nah ini mendapatkan doa dari malaikat. Menunggu sholat ini juga mendapatkan doa dari malaikat, itu ketujuh. Kedelapan, mendapatkan doa ampunan dari malaikat. Kesembilan, mendapatkan persaksian dari malaikat. Yang ke-10, ini yang jarang, menjawab iqomah. Yang ke-11, berdiri menunggu imam memulai takbiratul ihram. Yang ke-12, mendapati imam saat takbiratul ihram. Menunggu imam memulai takbiratul ihram. Yang ke-12, mendapati imam saat takbiratul ihram. Nah, itu tadi yang saya sebutkan tadi. Ya. Yang ke-13, meluruskan shaf. Yang ke-14, merapatkan shaf. Nah, menutup celah antara shaf. Ke-15, menjawab imam saat mengucapkan amin. Nah, siapa yang dia itu mengucapkan amin bersama imam menepati, nah, maka malaikat itu akan memintakan ampunan kepada orang tersebut. Nah, yang ke-18, khusyuk dalam sholat. Ya khusyuk, udah dapat. 19, memperbagus gerakan sholat. Sempurnakan gerakan sholatnya. Kalau rukuk, sempurnakan rukuknya. Jangan gimana? Rukuk urung sempurna, wis ngadeg. Wis ngadeg, urung sempurna wis napa? Wis sujud durung wis ngadeg neh. Dadi kados napa? Pitik nutul jagung saking cepete. Tul rampung, salam. Jangan.
tumakninah, tenang saja. Nah, khusyuk dalam sholat. Memperbagus gerakan sholat 19. 20. Memperbagus tajwid saat membaca surat. Nah, itu tadi kita ya kadang-kadang juga kita melihat Al-Quran, kita baca surat-surat pendek itu, oh huruf ini seperti itu. Nah, itu nanti lebih menguatkan daya ingat kita. Yang ke-21 ya, mempelajari rukun dan sunnah. Nah, dalam sholat ya, nah, sekali rukunnya apa, sunnahnya apa, banyak sunnah nanti. Nanti disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram. Yang ke-22 menampakkan syiar Islam. Nah, dengan sholat berjamaah ini luar biasa. Nah, semangatnya itu akan muncul, syiar Islam itu akan muncul. Sholat dewe Pak neng omah, masjidnya imam karo muadzine. Kadang-kadang imam azan komat, imam sisan. Ya ndak apa-apa, pahalanya borong kabeh. Ya, ini menampakkan syiar Islam ya, kita sholat berjamaah. Yang ke-23, selamat dari sifat munafik. Yang ke-24, menjawab salam imam. Nanti assalamualaikum. Nah, itu nanti kita juga menjawabnya. Keutamaan aja juga nanti. Yang ke-25, raih manfaat dalam doa dan zikir. Nah, setelah sholat ada doanya, zikirnya, manfaatnya luar biasa. 26, menjaga kesatuan saat sholat berjamaah. Yang ke-27 terakhir, menjaga waktu sholat. 26 menjaga kesatuan saat sholat berjamaah. 27 menjaga waktu sholat. Nah, itulah yang disebut dengan 27 derajat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar rahimahullah. Ya memang minimal sholat berjamaah itu adalah 2 orang. Ya, minimal yang terdiri dari imam dan 1 makmum. Nah, kalaupun kita masbuk ya, kita masuk masjid ternyata sholatnya sudah bubar, ya kita mengangkat imam 1. Nah, misalnya ada yang telat, ya diceblek kalau kayak tanda tidak masalah, nah, atau didekati kalau kita sendiri, kalau kita berdua ya diceblek mawon. Nah, nanti kowe dadi imamku, wong loro nemburi. Jangan mengenaskan. Kalau bisa, kalau 1 orang ya didekati sebelah kanan, jangan sebelah kirinya. Misalnya di sini dia sholat di sini ada makmum masbuk ya, dia sholat di sini, terus di sini ada orang ya, ada orang duduk lah. Kita mau masuk masjid, mau menjadikan dia imam. Ya kita geser aja orang ini, Mas ngapunten tak ajeng imam apa jeneng kula ajeng tumut makmum kalih masin iki. Nah, digeser dekat langsung aja. Nah, itu sama juga dia ikut berjamaah. Kalau di sini nanti ada rombongan ya, angkat ada 1 imam untuk menjadi sholat. Jangan sholat sendiri. Nah, dia walaupun sholatnya tetap sah juga, tapi tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Kalau kita masuk ke fungsi, Masya Allah ya, kalau orang itu khusyuk dalam sholatnya, benar-benar hatinya itu memang sadar dia sholat, dia berhadapan dengan Allah, maka disitulah akan fungsi sholat itu akan akan membuahkan hasil sholatnya. Kalau dia sholatnya khusyuk, dia sadar benar sholatnya itu karena Allah ya, maka di dalam surat Al-Ankabut itu apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatnya itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akan ada
sholatnya akan membekas pada kesehariannya. Dia sholat, artinya dia itu hatinya, raganya, jiwanya itu memang dihadirkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini Allah itu mengawasi dirinya. Dimanapun dia sendiri bersama orang, dia yakin Allah itu mengawasi dirinya. Kalau orang itu sudah merasa khusyuk, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dia itu akan berbuat dosa, berbuat mungkar, keji. Dia berhati-hati. Allah itu melihat dirinya. Dia mau mencuri, kelingan, Allah itu melihat aku. Tas itu mencuri. Itulah sholatnya itu akan membekas pada diri orang tersebut. Maka nek wong sholat, kira mungkin ngomongane ngapusi. Wong sholat mesti orang mungkin mau mencuri dan sebagainya. Kalau sholat masih seperti itu, berarti sholatnya itu tidak berfungsi. Terus bagaimana kita meraih kekhusyuan? Yang pertama, kalau kita ingin meraih agar khusyuk dalam sholat, yang pertama mengucapkan ta'awud. Nanti setelah doa iftitah ngoten niku, Allahumma ba'id baini, atau biasanya jenengan pripun? Kabira walhamdulillah bukrata. Nah, seperti itu. Ada apa lagi? Wajah tu wajhiyah, apa mulai? Pernah nggih? Nah, setelah itu selesai ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, habis itu membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Yang kedua, menghayati bacaan. Bacanya dihayati. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Rabb sekalian alam. Dihayati. Yang ketiga, mengakui keagungan Allah dan memohon pertolongannya. Ya, ketiga saja nggih. Waktunya sudah habis. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ini belum masuk ke hadisnya ya. Hadisnya nanti luar biasa nanti. Bagaimana ketika makanan sudah terhidang, kita sholat dulu apa makan dulu? Nanti ada juga. Makan dulu. Ya, nanti ada pembahasan itu nggih. Bagaimana sholat itu tidak boleh berkaca pinggang, dan sebagainya. Nanti banyak sekali tentang menjaga kekhusyuan. Baik, nanti bisa dicampai. Yang ketiga tadi nggih. Yang pertama mengucapkan ta'awud, menghayati bacaan, mengakui keagungan Allah dan memohon pertolongannya. Yani insyaallah nanti kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat. Baik, dari sini ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Sudah paham? Maka hadirkan sholat kita itu ke khusyuan. Khusyuk itu kita hadirkan di dalam sholat. Dan ini tidak mudah loh ya. Sholat khusyuk itu tidak mudah. Angel. Oh, alhamdulillah jenengan sudah mengakui. Angel saestu. Lah niku nebet tikang anu. Lah nanti kita akan bahas tentang hadisnya untuk menggapai kekhusyuan dalam sholat. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya maaf. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.